Aku selalu percaya hidup bergerak sesuai usaha. Tidak cepat, tidak instan, tapi bisa diprediksi selama kita konsisten. Itulah keyakinanku di masa-masa ketika semuanya masih terasa baik-baik saja. Aku menjalani hari dengan rutinitas yang tertata. Pekerjaanku berjalan stabil, rencana ke depan mulai terbentuk, dan orang-orang di sekitarku mengenalku sebagai seseorang yang sedang menapaki jalan yang benar. Tidak istimewa, tapi menjanjikan. Setiap pagi aku berangkat dengan semangat sederhana. Menyapa orang-orang yang kukenal, menerima senyum yang terasa tulus. Aku bukan pusat perhatian, namun juga bukan bahan pembicaraan. Posisi yang aman, cukup untuk merasa dihargai. Aku punya mimpi yang tidak kuteriakkan kemana-mana. Aku lebih suka menyimpannya rapat, bekerja dalam diam, berharap suatu hari hasilnya akan berbicara. Aku yakin, waktuku akan datang jika aku bersabar. Di rumah, aku mendapat dukungan penuh. Tidak ada tuntutan berlebihan, hanya kepercayaan. Kepercayaan itu menjadi pegangan terkuatku. Saat itu, aku belum tahu bahwa hidup tidak selalu memberi peringatan sebelum berubah arah. Aku belum sadar bahwa satu kejadian saja bisa menjatuhkan seseorang dari posisi aman ke titik paling rendah. Tentang aku, sebelum dunia mulai menertawakanku, aku hidup dalam keyakinan bahwa ketenangan adalah tanda segalanya baik-baik saja. Hari-hariku berjalan rapi, seolah masa depan bisa kugambar dengan garis lurus tanpa belokan tajam. Aku semakin dipercaya. Beberapa tanggung jawab tambahan datang kepadaku, dan aku menerimanya dengan penuh kehati-hatian. Aku ingin membuktikan bahwa kepercayaan itu tidak salah alamat. Setiap detail kuperhatikan, setiap keputusan kupikirkan matang-matang. Orang-orang mulai sering membicarakanku, masih dengan nada wajar, bahkan kadang bernada harapan. Aku dianggap punya potensi. Aku mendengar itu, namun tidak menjadikannya beban. Aku hanya fokus bekerja. Namun, di balik senyum dan sapaan hangat, aku tidak menyadari satu hal, harapan yang tinggi sering berjalan beriringan dengan penilaian yang kejam. Semakin banyak mata memperhatikan, semakin sempit ruang untuk keliru. Ada momen-momen kecil yang terasa janggal. Tatapan yang terlalu lama. Pertanyaan yang diulang dengan nada berbeda. Aku menganggapnya biasa. Aku percaya, selama niatku baik, segalanya akan aman. Aku tidak tahu bahwa hidup sedang menyiapkan ujian dengan cara paling sunyi. Ujian yang tidak langsung menjatuhkan, tapi perlahan menggeser pijakan. Tentang aku yang masih berdiri, tanpa sadar bahwa tanah di bawah kakiku mulai rapuh, hari itu menjadi awal ketika retakan kecil berubah menjadi ancaman nyata. Aku masih melangkah seperti biasa, tapi ada beban tak kasat mata yang ikut menempel di setiap gerakku. Kepercayaan yang kuterima kini terasa berbeda. Jika dulu ia datang dengan keyakinan, kini ia dibungkus harapan berlebihan. Setiap kesalahan kecil seolah diperbesar, setiap keterlambatan ditimbang lebih berat. Aku merasakannya, meski tak ada yang mengatakannya secara langsung. Aku mulai bekerja lebih keras dari sebelumnya. Pulang lebih malam, berpikir lebih panjang, dan mengorbankan banyak hal pribadi. Aku ingin memastikan tidak ada celah sedikit pun yang bisa dipersoalkan. Aku ingin bertahan di posisi ini, karena aku tahu, jika aku jatuh, jatuhku akan terlihat semua orang. Namun justru disitulah aku keliru. Di tengah upayaku menjaga semuanya tetap sempurna, ada satu hal yang luput dari kendaliku. Sebuah keputusan penting diambil tanpa keterlibatanku sepenuhnya. Informasi tidak sampai utuh. Dan kesalahan kecil itu, yang sebenarnya bisa diperbaiki, mulai bergaung kemana-mana. Aku belum jatuh.
tapi aku merasakannya. Seperti berdiri di tepi jurang yang baru kusadari keberadaannya. Dan untuk pertama kalinya, ada suara di dalam diriku yang berbisik pelan. Bagaimana jika aku tidak seaman yang selama ini kukira? Tentang napas yang masih teratur, tepat sebelum semuanya berubah, hari itu datang tanpa peringatan. Pagi yang seharusnya biasa justru menjadi awal dari kejatuhan paling memalukan dalam hidupku. Sebuah masalah besar muncul ke permukaan. Bukan gosip, bukan isu kecil, melainkan persoalan serius yang langsung menyeret namaku ke tengah perhatian banyak orang. Aku dipanggil, diminta menjelaskan, diminta bertanggung jawab atas sesuatu yang sebagian besar terjadi di luar kendaliku. Aku mencoba tenang. Aku menyusun kata-kata, menjelaskan kronologi, menunjukkan bahwa ada bagian yang tidak berjalan semestinya bukan karena kelalaianku. Namun suasana sudah berubah. Wajah-wajah yang menatapku bukan lagi wajah yang ingin memahami, melainkan wajah yang ingin memastikan siapa yang akan disalahkan. Dalam hitungan jam, cerita itu menyebar. Versinya beragam, tapi intinya sama. Aku dianggap sebagai penyebab. Dan yang paling menyakitkan, tidak semua orang menunggu penjelasan lengkap. Beberapa langsung menarik kesimpulan. Aku berjalan keluar ruangan dengan kepala penuh. Langkahku terasa berat, seolah setiap pasang mata menilai. Untuk pertama kalinya, aku merasakan jatuh, bukan jatuh secara fisik, tapi jatuh di mata banyak orang. Hari itu, aku belum mendengar tawa. Tapi aku tahu, tawa itu sedang menuju ke arahku. Hari ketika pijakanku benar-benar runtuh tidak berhenti di sana. Justru keesokan harinya aku menyadari bahwa kejatuhan itu punya gema yang panjang. Aku datang dengan harapan segalanya bisa dijelaskan pelan-pelan, namun yang kutemui hanyalah jarak. Orang-orang yang biasanya menyapaku kini memilih sibuk dengan urusan mereka sendiri. Senyum yang dulu mudah kuterima berubah menjadi anggukan singkat, bahkan ada yang sama sekali menghindari tatapanku. Tidak ada kata-kata tajam, tetapi sikap diam itu jauh lebih menyakitkan. Aku mencoba bertahan dengan bersikap profesional. Menyelesaikan tugas, menjawab pertanyaan, dan menunjukkan bahwa aku masih bisa diandalkan. Namun setiap gerakku seolah diawasi. Kesalahan sekecil apapun terasa seperti menambah beban di pundakku. Di luar sana, ceritanya berkembang lebih liar. Aku mendengarnya dari potongan kalimat, dari bisikan yang terhenti saat aku mendekat. Aku tidak tahu siapa yang memulai, tapi aku tahu siapa yang menjadi pusatnya. Aku. Saat pulang, aku duduk lama tanpa melakukan apa-apa. Untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri apakah semua usaha yang kulakukan selama ini akan sia-sia hanya karena satu kejadian. Tentang senyum yang menghilang, satu persatu, aku akhirnya menyadari bahwa diam tak selalu berarti netral. Diam bisa berubah menjadi penilaian, dan penilaian bisa menjelma menjadi sesuatu yang lebih menyakitkan. Aku mulai mendengar tawa itu. Bukan tawa yang keras, bukan pula yang ditujukan langsung padaku. Tawa yang muncul saat namaku disebut, lalu berhenti mendadak ketika aku lewat. Tawa yang membuatku paham bahwa kejatuhanku kini menjadi cerita menarik bagi banyak orang. Ada yang berkata aku terlalu percaya diri. Ada yang berbisik bahwa akhirnya aku menunjukkan sisi lemahnya. Setiap kalimat terasa seperti beban tambahan, meski tidak ada satu pun yang diucapkan dengan suara tinggi. Yang paling sulit adalah mempertahankan wajah tenang. Aku tetap datang, tetap bekerja, tetap mencoba terlihat kuat. Tapi di dalam, ada rasa yang terus menggerogoti, rasa ingin menyerah sebelum semuanya semakin memburuk. Malam-malamku menjadi panjang. Aku mulai mempertanyakan pilihanku, mimpiku, bahkan kemampuanku sendiri.
Aku bertanya-tanya, apakah aku memang pantas berada di titik ini sejak awal? Namun di tengah semua keraguan itu, ada satu keputusan yang perlahan tumbuh dalam diam. Jika aku akan jatuh, aku tidak boleh berhenti di sini. Tentang saat aku menyadari bahwa tawa mereka bukan akhir dari ceritaku, malam itu aku duduk sendirian lebih lama dari biasanya. Tidak ada air mata berlebihan, tidak ada amarah yang meledak. Hanya kelelahan yang bercampur tekad. Aku berhenti menjelaskan diriku kepada orang-orang yang sudah memutuskan untuk tidak mendengar. Aku sadar, setiap pembelaan justru membuatku terlihat semakin lemah di mata mereka. Maka aku memilih jalan yang berbeda. Diam, tapi bekerja lebih terarah. Aku mulai menata ulang semuanya. Mengakui kesalahanku pada diri sendiri, mempelajari apa yang luput, dan mencatat setiap celah yang bisa kuperbaiki. Tidak lagi untuk membuktikan apapun pada orang lain, tapi untuk membangun kembali diriku sendiri. Langkahku kecil, nyaris tak terlihat. Tidak ada perubahan besar yang langsung mencolok. Namun setiap hari, aku memastikan ada satu hal yang kulakukan lebih baik dari hari sebelumnya. Beberapa orang mengira aku sudah menyerah. Aku mendengar itu juga. Tapi mereka tidak tahu, justru di saat aku paling sunyi, fondasi baruku mulai terbentuk. Tentang keputusan kecil yang kelak mengubah segalanya, hari-hariku mulai dipenuhi rutinitas baru yang hanya aku sendiri yang memahami artinya. Aku datang lebih awal, pulang lebih akhir, bukan untuk terlihat sibuk, tetapi untuk benar-benar memperbaiki apa yang pernah goyah. Aku belajar dari sumber-sumber yang dulu kuanggap belum perlu. Aku meminta masukan dari orang-orang yang jarang diperhatikan, mereka yang bekerja dalam diam. Dari merekalah aku menemukan sudut pandang baru, cara berpikir yang lebih matang. Di luar, ceritaku masih sama. Namaku masih disebut dengan nada ragu. Tidak ada yang menyangka aku sedang membangun sesuatu. Mereka mengira aku sekadar bertahan sambil menunggu kesempatan pergi. Namun perlahan, hasil kecil mulai terlihat. Masalah yang dulu berlarut kini bisa kuselesaikan lebih cepat. Keputusan yang kuambil menjadi lebih tepat. Tidak spektakuler, tapi konsisten. Ada satu momen ketika seseorang memandangku dengan ekspresi berbeda. Tidak kagum, tapi juga tidak meremehkan. Itu cukup bagiku. Itu tanda bahwa langkah kecilku tidak sia-sia. Tentang perubahan yang bekerja dalam senyap, aku mulai menyadari bahwa usahaku perlahan menemukan suaranya sendiri. Tanpa pengumuman, tanpa sorotan, hasil kerjaku mulai berdampak pada banyak hal. Beberapa masalah yang dulu sering muncul kini jarang terdengar. Alur yang sempat kacau mulai tertata. Orang-orang merasakan manfaatnya, meski belum sepenuhnya mengaitkannya denganku. Dan bagiku, itu sudah lebih dari cukup. Aku masih tidak menjadi pusat perhatian. Bahkan mungkin masih dianggap biasa. Tapi kali ini, biasa itu tidak menyakitkan. Biasa berarti aku tidak lagi dicurigai, tidak lagi dipertanyakan setiap langkahnya. Ada percakapan-percakapan kecil yang mulai berubah. Nada suara yang lebih netral. Pertanyaan yang bukan lagi untuk menjebak, tapi untuk mencari solusi. Aku menyimaknya dengan hati-hati, menahan diri untuk tidak terlalu berharap. Aku tahu, kepercayaan yang runtuh tidak bisa dibangun dengan satu keberhasilan. Ia membutuhkan waktu, konsistensi, dan kesabaran yang panjang. Dan untuk pertama kalinya sejak kejatuhanku, aku merasa berada di jalur yang benar. Tentang kerja keras yang akhirnya menemukan tempatnya, aku mulai merasakan perubahan yang lebih jelas. Bukan dari pujian, melainkan dari cara orang-orang memperlakukanku. Mereka mulai melibatkanku kembali dalam pembahasan penting.
Aku dipanggil untuk memberi pendapat. Awalnya singkat, sekadar formalitas. Namun perlahan, pendapatku benar-benar didengar. Ada anggukan kecil, ada catatan yang ditulis setelah aku berbicara. Yang membuatku terkejut, beberapa orang yang dulu menjaga jarak kini mulai mendekat. Tidak dengan permintaan maaf, tidak juga dengan pengakuan. Hanya percakapan ringan, seolah mencoba membuka kembali jembatan yang sempat runtuh. Aku tetap berhati-hati. Aku tidak ingin terburu-buru merayakan apapun. Aku tahu, perhatian bisa datang dan pergi dengan cepat. Maka aku memilih tetap fokus, tetap rendah hati. Namun di dalam diriku, ada keyakinan baru yang tumbuh. Keyakinan bahwa aku tidak salah memilih untuk bertahan. Bahwa diam dan kerja keras memang memiliki caranya sendiri untuk berbicara. Tentang saat mereka akhirnya memperhatikan, meski belum berani mengakui, sebuah kesempatan datang tanpa pernah kuminta. Namaku disebut dalam sebuah forum penting, bukan sebagai pengamat, melainkan sebagai bagian dari pengambil keputusan. Aku terdiam sejenak. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu betul arti momen ini. Ini bukan hadiah, melainkan ujian yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Banyak mata akan mengamati, menunggu apakah aku akan goyah lagi. Aku mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Setiap data ku pelajari, setiap kemungkinan ku pikirkan. Aku tidak ingin hanya hadir, aku ingin memberi dampak nyata. Saat aku berdiri dan mulai berbicara, ruangan itu hening. Tidak ada tawa, tidak ada bisikan. Hanya perhatian penuh yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku menyampaikan gagasanku dengan tenang, mengaitkan masalah dengan solusi yang jelas. Ketika aku selesai, tidak langsung ada tepuk tangan. Tapi ada sesuatu yang lebih berarti, diskusi serius yang mengikuti kata-kataku. Pertanyaannya tajam, tanggapannya mendalam. Tentang panggung yang dulu terasa mustahil, kini berdiri tepat di depanku, keheningan setelah presentasiku terasa lebih menegangkan daripada sorotan apapun. Aku menunggu, menahan napas, mencoba membaca ekspresi di wajah-wajah yang menghadapku. Lalu satu persatu, tanggapan muncul. Bukan pujian berlebihan, melainkan pengakuan yang jujur. Ada yang menyebut idenya relevan, ada yang mengatakan pendekatanku berbeda dari sebelumnya. Kalimat-kalimat itu terdengar sederhana, tapi maknanya dalam. Aku melihat perubahan jelas di mata mereka. Mata yang dulu penuh ragu kini dipenuhi pertimbangan. Tidak semua langsung percaya, tapi mereka tidak lagi menertawakanku. Yang paling menggetarkan adalah ketika seseorang menyebut kesalahanku di masa lalu berkata bahwa proses perbaikanku layak dihargai. Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak, bukan karena sedih, tapi karena lega. Aku sadar, kebangkitan tidak selalu datang dengan sorak-sorai. Kadang ia datang dalam bentuk keheningan yang penuh hormat. Tentang kepercayaan yang mulai kembali, setahap demi setahap, namaku perlahan mendapatkan tempatnya lagi. Bukan sebagai simbol kegagalan, melainkan sebagai seseorang yang telah melalui proses panjang. Aku mulai diberi tanggung jawab yang lebih besar. Bukan sekadar pelengkap, tapi sebagai penentu arah. Setiap tugas yang kuterima terasa seperti ujian lanjutan, dan aku menjalaninya dengan penuh kesadaran. Orang-orang yang dulu menjaga jarak kini mengajakku berdiskusi terbuka. Nada bicara mereka berubah, lebih setara. Tidak ada lagi senyum tipis yang menyimpan keraguan. Aku tidak lupa bagaimana rasanya berada di titik terendah. Itu membuatku lebih berhati-hati, lebih mendengar, dan tidak tergoda untuk meninggi. Aku ingin kepercayaan ini bertahan, bukan sekadar singgah.
Di balik semua perubahan itu, ada satu perasaan yang paling kuat, tenang. Tenang karena aku tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, aku telah membuktikan sesuatu pada diriku sendiri. Tentang harga diri yang pulih lewat ketekunan, aku akhirnya menyadari perubahan paling mencolok bukan datang dari kata-kata, melainkan dari tatapan. Tatapan yang dulu penuh keraguan kini terasa lebih hati-hati, bahkan segan. Di sebuah pertemuan besar, aku kembali berdiri di depan banyak orang. Kali ini bukan untuk membuktikan diri, melainkan untuk menyampaikan hasil. Aku berbicara dengan tenang, tanpa beban masa lalu yang dulu menghantui. Aku menangkap beberapa wajah yang kukenal. Wajah-wajah yang dulu menyaksikan kejatuhanku. Kini mereka menatapku tanpa senyum meremehkan, tanpa bisikan. Ada jeda, ada rasa canggung yang tak terucap. Aku tidak merasa menang atas siapapun. Justru ada perasaan lega yang mengalir pelan. Aku tidak lagi didefinisikan oleh kegagalanku. Saat aku kembali ke tempat duduk, aku tahu inilah puncaknya. Bukan karena tepuk tangan, tapi karena keheningan penuh hormat yang menyertainya. Tentang klimaks yang sunyi, aku menyadari bahwa perjalanan ini belum benar-benar selesai. Ada hal-hal yang perlu dibereskan, bukan untuk orang lain, melainkan untuk diriku sendiri. Aku mulai menata ulang relasi yang sempat renggang. Bukan dengan menuntut pengakuan, tapi dengan sikap terbuka. Aku menyapa lebih dulu, mendengarkan lebih banyak, dan membiarkan waktu bekerja memperbaiki luka-luka kecil yang tersisa. Beberapa orang akhirnya berbicara jujur. Mereka mengakui sempat ragu, sempat salah menilai. Aku menerimanya tanpa rasa ingin membalas. Aku tahu, aku pun pernah berada di posisi yang sama, takut dan mudah terpengaruh. Yang paling penting, aku memaafkan diriku sendiri. Aku berhenti mengulang-ulang kesalahan lama di kepalaku. Aku belajar melihatnya sebagai bagian dari proses, bukan sebagai cap permanen. Tentang menata kembali yang pernah runtuh, dengan kepala tegak, aku mulai menjalani hari-hari tanpa beban pembuktian. Aku tidak lagi sibuk memikirkan siapa yang meragukanku atau siapa yang pernah menertawakan kejatuhanku. Aku bekerja dengan ritme yang sehat. Fokus pada kualitas, bukan pada pengakuan. Anehnya, justru di fase inilah hasil terbaik muncul. Bukan karena tekanan, melainkan karena ketenangan. Orang-orang mempercayaiku tanpa banyak pertanyaan. Keputusan yang kuambil dijalankan dengan keyakinan. Aku merasakan posisi yang dulu kuimpikan, kini terasa nyata dan stabil. Sesekali, aku menangkap pandangan canggung dari mereka yang dulu meremehkan. Tidak ada kata yang keluar, tapi bahasa tubuh mereka sudah cukup berbicara. Aku tersenyum kecil. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum seseorang yang akhirnya berdamai dengan masa lalunya. Tentang berdiri tanpa perlu membuktikan apapun lagi, momen itu datang secara alami. Aku melangkah ke sebuah acara penting, namaku disebut dengan nada hormat, dan ruangan seketika menjadi hening. Aku melihat ke sekeliling. Ada wajah-wajah yang dulu pernah tersenyum sinis, kini menunduk pura-pura sibuk. Ada yang memilih mengalihkan pandangan, ada pula yang tersenyum kaku, seolah tak tahu harus bersikap bagaimana. Bukan karena aku berubah menjadi sosok yang menakutkan, tapi karena perjalanan yang kulalui telah berbicara lebih lantang daripada kata-kata apapun. Mereka tahu, aku tidak lagi berada di posisi yang bisa direndahkan. Aku tidak merasa puas melihat reaksi itu. Yang kurasakan justru ketenangan yang dalam. Aku tidak perlu mengatakan apa-apa. Kehadiranku saja sudah cukup menjawab semuanya. Tentang saat mereka tak berani menatap mataku,
aku mulai memahami makna sebenarnya dari semua yang terjadi. Perjalanan ini bukan sekadar tentang jatuh dan bangkit, melainkan tentang cara seseorang tumbuh saat dunia memilih meragukannya. Aku belajar bahwa penilaian orang bisa berubah secepat angin. Yang hari ini menertawakan, besok bisa terdiam. Maka menggantungkan harga diri pada suara luar adalah keputusan paling rapuh. Aku juga belajar bahwa proses tidak selalu terlihat adil. Usaha seringkali dilakukan dalam sepi, sementara hasilnya baru muncul ketika hampir semua orang berhenti percaya. Pelajaran terbesar datang dari diriku sendiri. Aku jauh lebih kuat dari yang pernah kubayangkan. Bukan karena aku tidak pernah jatuh, tapi karena aku memilih bangkit tanpa merusak siapapun. Tentang pelajaran yang tertinggal setelah badai reda, aku sering bertanya pada diriku sendiri, jika waktu bisa diulang, apakah aku ingin menghindari semua ini? Jawabannya datang tanpa ragu, tidak. Jika aku tidak pernah jatuh sedalam itu, aku mungkin tidak akan mengenal diriku yang sekarang. Aku mungkin tetap berjalan nyaman, tanpa pernah belajar bertahan, mendengar, dan menguatkan diri dari dalam. Aku melihat kembali versiku yang dulu dengan rasa iba, bukan penyesalan. Ia terlalu percaya bahwa kerja keras selalu langsung dihargai. Ia belum tahu bahwa keteguhan sering diuji lewat kesunyian dan salah paham. Kini, setiap langkahku lebih sadar. Aku tidak lagi terburu-buru mengejar pengakuan. Aku memilih arah dengan tenang, karena aku tahu siapa diriku dan apa yang telah kulalui. Tentang berdamai dengan masa lalu tanpa ingin menghapusnya, aku menutup perjalanan ini dengan satu kesadaran sederhana. Hidup tidak pernah meminta kita untuk sempurna, hanya untuk bertahan dan bertumbuh. Aku berdiri di tempat yang dulu hanya ada dalam angan. Bukan karena aku paling hebat, tapi karena aku tidak berhenti ketika semuanya terasa mustahil. Aku membiarkan waktuku sendiri yang menjawab keraguan mereka. Kini, ketika namaku disebut, tidak ada lagi tawa yang mengiringi. Yang ada hanyalah keheningan penuh arti. Keheningan yang lahir dari proses panjang, kesabaran, dan keberanian untuk tetap melangkah. Cerita ini bukan tentang membalas, melainkan tentang membuktikan bahwa jatuh bukan akhir. Bahwa bangkit dalam diam bisa menjadi kemenangan paling nyaring. Ini adalah kisahku. Dan kini, mereka tak bisa menertawakannya lagi. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Tonton terus cerita menarik di channel ini. See you!